Apa itu tunarunggu? Tunarunggu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Bagaimana dinamika psikologis anak tunarungu? Yang pertama, masalah kognitif anak tunarungu. Intelijensi anak tunarungu sama dengan anak normal, namun perkembangannya dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, informasi yang terbatas, dan daya abstraksi yang dapat menghambat proses penyerapan pengetahuan yang lebih luas. Aspek intelijensi anak tunarungu yang mengalami hambatan adalah yang sifatnya verbal, seperti merumuskan pengertian, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Anak tunarungu mengalami kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan media lisan dan tulisan untuk mentransfer pengetahuan. Membaca adalah salah satu bidang akademik yang paling rendah akibat dampak dari ketunarunguan anak. Kemudian yang kedua, masalah emosi anak tunarungu. Rendahnya pemahaman seorang anak tunarungu terhadap bahasa lisan dan tulisan membuat anak akan mudah menafsirkan sesuatu dengan anggapan negatif, sehingga berdampak pada tekanan emosi anak. Dengan adanya tekanan emosi ini, dapat menghambat perkembangan pribadinya sendiri, sehingga anak tunarungu cenderung menutup diri, agresif, atau selalu bimbang dan ragu-ragu, hingga gangguan kepribadian menghindar, ciri-ciri depresi ringan, atau seperti gangguan disosiatif. Ketidakseimbangan emosi anak tunarungu diakibatkan dari rendahnya pemahaman bahasa lisan dan tulisan, serta pada pengaruh lingkungan yang diterimanya. Kemudian yang ketiga, masalah bahasa dan bicara anak tunarungu. Seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai wahana mengadakan hubungan, mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan keinginan, mengatur dan menguasai perilaku orang lain, memberi informasi, dan memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, terbatasnya kemampuan pendengaran, terjadi proses peniruan suara, kemudian beralih ke peniruan visual, lalu berlanjut pada perkembangan bicara dan bahasa, sehingga anak tunarungu membutuhkan pembinaan khusus sesuai dengan taraf ketunarunguannya. Anak tunarungu total tentunya tidak bisa menguasai bahasa melalui pendengarannya, melainkan ia harus menggunakan segala aspek pada dirinya. Yang keempat, masalah perilaku anak tunarungu. Masalah penyesuaian seseorang ditunjukkan agar mengetahui bentuk kepribadiannya. Pada dasarnya, perkembangan kepribadian itu sendiri adalah tergantung dari hubungan anak dan orang tua, terutama seorang ibu, terlebih pada awal masa perkembangannya. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah perilaku pada anak tunarungu adalah ketidakmampuan untuk menerima rangsangan pendengaran, miskin bahasa, emosi yang tidak tetap, inteligensi yang terbatas, dan sikap lingkungan terhadapnya, serta perhatian cara memelihara kesehatan mental anak yang baik dan benar. Yang kelima, masalah sosial anak tunarungu. Kehilangan pendengaran anak mengurangi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi. Hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hambatan seperti ini dapat diakibatkan dari rendahnya perkembangan kepribadian seperti harga diri kurang, malu-malu, merasa curiga dan cemburu berlebihan, merasa tidak diperlakukan dengan adil, tidak diasingkan, memiliki perasaan depresi. Berikut ini adalah strategi pembelajaran yang digunakan untuk anak tunarungu oleh penulis Muhammad Fakrur Rahman, SPD. Yang pertama yaitu strategi deduktif. Strategi deduktif adalah sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Strategi yang kedua yaitu strategi induktif. Strategi induktif yaitu
Sebuah pembelajaran yang bersifat langsung sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Strategi heuristik yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pelajaran, memecahkan masalah, dan dapat mempresentasikannya dengan baik. Strategi ekspositorik yaitu pembelajaran yang dimana menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi selanjutnya yaitu strategi klasikal. Nah, strategi klasikal yaitu pembelajarannya itu mencakup di satu ruangan kelas dengan jumlah tertentu, waktu dan tempatnya sudah diatur oleh peraturan sekolah. Strategi kelompok yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi individual. Strategi individual yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa indoor maupun outdoor. Strategi kooperatif yaitu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang berikut strategi modifikasi perilaku atau behaviorisme. Strategi modifikasi perilaku yaitu pembelajaran yang dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih baik dan sopan.